Jadi sampai hari kelima hari ini Jumat tanggal 4 itu belum ada kabar apa-apa Pak? Belum ada ya? Hanya yang kemarin di dalam penyisiran setelah diadakan ritual, warga-warga yang ikut dalam penyisiran itu di wilayah itu tercium bau menyengat yang tidak sedap. Hanya di wilayah itu, sekitar 100 meter dari mulut muara, arah ke kanan dari sini. 100 meter dari sini? Iya. Arah ke laut atau ke laut? Arah ke laut. Ini yang di Sungai Saleh? Sungai Saleh. Berarti 100 meter dari Sungai Saleh itu disitulah yang bau menyengat? Nah, bau menyengat dan ditemukan usus itu? Jadi sampai hari kelima hari ini Jumat tanggal 4 itu belum ada kabar apa-apa Pak? Belum ada ya? Hanya yang kemarin di dalam penyisiran setelah diadakan ritual yaitu tadi. Namun di wilayah ditemukannya usus tadi, banyak warga-warga yang ikut dalam penyisiran itu di wilayah itu tercium bau menyengat yang tidak sedap. Hanya di wilayah itu. Hanya di wilayah itu. Di wilayah kanan kirinya situ enggak ada. Itu berapa meter dari mulut muara? Sekitar 100 meter dari mulut muara, arah ke kanan dari sini. 100 meter dari sini? Iya. Arah ke laut atau ke laut? Arah ke laut. Ini yang di Sungai Saleh? Sungai Saleh. Berarti 100 meter dari Sungai Saleh itu disitulah yang bau menyengat? Nah, bau menyengat dan ditemukan usus itu? Karena penyisiran itu juga diselami banyak orang di laut itu dan di darat juga dilakukan penyisiran. Tapi di tempat bau itu diselami juga? Diselami sampai sampah-sampah yang ada di lokasi itu di laut itu dibongkar sama warga. Itu yang nyelam warga? Ya warga sini ada yang tim dari. Kalau yang ini dari Pawang, itu waktu itu dengan Pawang? Dengan Pawang. Ya Pak, pasukan Pawang juga turun ke lapangan. Nyelam. Dan tidak ditemukan bukti-bukti yang lain. Jadi kesimpulan dari pihak Pawang menyatakan bahwa ini adalah bagian usus itu ditemukan pada nyangkut atau di pinggir sungai atau bagaimana? Nah, posisi yang menemukan langsung dan tahu itu saya sendiri. Bahwa itu menyangkut membelit di dalam ranting kayu yang masuk ke dalam air. Kelihatan bahwa goyang-goyang putih. Nah, waktu didekati saya merintahkan kawan yang terdekat itu ditarik. Ditarik, putus. Diangkat bahwa itu usus. Nah, setelah itu saya putusan itu tadi saya lihat, saya angkat lagi bahwa banyak yang membelit juga, masih ada yang membelit di ranting itu masih ada. Itu diambil semua enggak? Diambil semua. Yang diketemukan itu? Iya, diambil semua. Benda-benda yang lain belum ada yang ditemukan apa? Nah, untuk sampai saat ini dan kemarin waktu penelusuran bersama tim itu dari Pawang itu tadi, hanya itulah yang bisa ditemukan. Maka kami selaku rombongan dalam melaksanakan penyisiran beserta Pak Camat Babinsa dan warga bahwasanya tidak ada organ tubuh yang lain yang ditemukan, sehingga hal yang ditemukan belum bisa dinyatakan positif bahwa itu organ tubuh manusia. Jadi petunjuk yang lain belum sampai ke sana ya? Belum. Tapi memang kalau di tempat ditemukan usus itu di seputaran itu yang bau ya? Ya, di seputaran itu sebagian kawan-kawan yang ikut dalam penyisiran bahwa semuanya menunjukkan bahwa di lingkungan itulah yang menunjukkan bau tidak sedap. Kata Pawang bahwa Pawang menyampaikan bahwa sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelum kita melakukan pelaksanaan penyisiran, 80% bahwasanya tidak bisa diketemukan. Mungkin
dengan adanya penyisiran nanti mungkin ada sedikit bagian yang bisa diketemukan. Tapi setelah dicek dan dilihat, ditarik-tarik bahwa antara usus manusia dengan usus binatang itu bahwasanya itu adalah bagian kecil yang bisa ditemukan. Kalau usus binatang dalam waktu beberapa jam aja itu sudah mudah ditarik, mudah putus gitu. Nah, tapi itu masih ada alot, terus di dalam isi itu tadi kayaknya itu adalah bagian dari manusia, berminyak Pak ya? Berminyak dan berlendir. Terus bau di tangan itu tidak mudah hilang baunya. Itu banyak nggak Pak yang ditemukan ususnya itu Pak? Enggak begitu banyak. Itu yang tersangkut di ranting ya Pak? Iya. Kalau yang di pinggiran yang diceburin orang itu, yang diselami orang itu bagaimana? Itu tidak ada yang ditemukan bukti-bukti yang lain, baik itu pakaian atau potongan-potongan yang lain, itu tidak ada yang ditemukan. Bahwasanya laut yang berbau tidak sedap itu tadi di laut dicari oleh masyarakat, di daratnya sekitar 30 meter dari laut juga disisir oleh masyarakat. Ada nggak Pak masyarakat yang pernah melihat di situ ada buaya terbesar? Nah, kalau buaya itu masyarakat sering kali melihat buaya-buaya di situ. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tanggung, ada yang anakan, itu sering kali masyarakat melihat. Termasuk di situ boleh dibilang sarangnya buaya ya Pak ya? Bisa jadi dibilang kayak gitu. Kalau saya pernah juga melintas, ini pengalaman soal buaya kan Pak. Kalau saya pernah melintas dari 14 ke Desa Jurutaro waktu itu di situ besar sekali itu Pak. Memang kalau buaya muaro besar, karena ada sepit kan, dia nyelam itu kelihatan sama sekali. Itu di posisi di mana? Di Muaro 14 ini. Muaro 14. Ini jalur 15. Jalur 15 itu bisa disebut saluran primer. Saluran primer adalah SP 15. Yang disebut jalur itu ya ini. Jalur itu adalah sungai, ya kan? Nah, sekarang saya berada di jalur 15 atau saluran primer 15, SP 15, yang merupakan perbatasan Desa Dayamurni dan Desa Ganesha Mukti ya. Disinilah, di sungai inilah korban keganasan buaya hingga pada hari ini Jumat tanggal berapa ini Pak? 4. Tanggal 4 ya. Jumat tanggal 4 korban belum ditemukan. Jadi kemarin sudah dihadirkan pawang dari pemulutan. Hanya kemarin ditemukan benda mencurigakan semacam usus. Belum diketahui usus apa. Diduga untuk sementara mungkin itu bekas capik-capian, tetapi itu baru dugaan karena belum ditemukan benda-benda yang lain, misalnya kayak anggota tubuh dan sebagainya. Jika seandainya ditemukan, itu mungkin ada petunjuk atau tanda-tanda petunjuk bahwa korban sudah dicapik-capik. Tetapi hingga hari ini sejak korban terjadi hari Minggu sampai sekarang belum ditemukan. Ini beberapa orang mungkin ada yang mencari ya, ada yang mencari di pinggir-pinggir sungai. Siapa tahu ada korban yang nyangkut. Tetapi pencarian sepertinya sudah tidak ada lagi pencarian. Inilah yang disebut sungai primer 15 atau saluran primer 15. Sebenarnya ini saluran ini adalah saluran buatan ya. Nah, ini belum sampai ke sana. Ini belum sampai tembus ke Muara Sugian. Ini baru ke Sungai Saleh. Ini belum tembus ke sana Pak ya? Kayaknya belum Pak. Itu baru masuk ke jalan. Tapi ini pencarian kayaknya sudah
dihentikan ya, dihentikan ya. Nah, satu orang mungkin yang siapa tahu ada tahu ya. Pada netizen jangan sampai menyebar berita bohong, kasihan keluarganya ya. Yang namanya musibah, kalau bisa kita ikut membantu. Jangan sampai membuat berita-berita bohong. Ya benar, saya sendiri selaku kepala desa, saya murni tetangga daripada wilayah yang kena musibah. Saya sangat kasihan dengan pihak keluarga. Kita sudah bersusah payah membantu, mengupayakan, tetapi di situ dimanfaatkan oleh oknum masyarakat yang kurang peduli terhadap kecelakaan, sehingga hanya membuat komen-komen yang tidak menunjang membantu, punya rasa solidaritas. Masyarakat bisa sadar, jangan sampai membuat berita-berita yang tidak benar. Ada di situ diikat buaya, di situ ada oknum dari aparat, ada aparat kepolisian, Babinsa, difoto, sedangkan di lapangan ternyata tidak ada. Artinya itu berita bohong, Pak ya? Betul, itu sangat bohong, dan jangan sampai masyarakat melakukan hal seperti itu. Karena apa? Masyarakat ini lagi susah payah membantu korban, dan jangan sampai si keluarga korban itu merasa tersakiti oleh adanya berita-berita yang hoak itu tadi. Berita yang saat ini kita butuhkan yang akurat ditimpa dengan berita-berita yang tidak benar. Itu sangat-sangat tidak mendukung, membantu adanya musibah yang terjadi pada saat ini. Masyarakat yang mempunyai jiwa sosial berjuang keras hanya ditimpa dengan berita-berita yang tidak benar. Terima kasih Sumek Minggu yang memberitakan kebenaran dan keakuratan dalam rangka membantu menginformasikan daripada korban yang diterkam buaya di jalur 15. Sampai jumpa, Sumek Minggu. Salam.